Terbentang panjang pantai indahmu di selatan Sulawesi, perahu pinisi jadi slow. Halo sahabat desa, Palilingi di sini. Kita berada di Kecamatan Gantarang, bertemu pada segmen berbisa, berbincang desa. Nah, pada kesempatan ini kita berada di Desa Bonto Macina. Kita akan menjumpai seorang narasumber. Dia seorang tokoh pemuda, bergelar doktor dan berposisi saat ini sebagai wakil rektor 1 di salah satu kampus yang berada di Makassar. Seperti apa sosoknya? Ikutin terus saya. Tak bisa lama-lama ku tinggalkan, ku rindukan kotaku Bulukumba. Assalamualaikum Kak. Woi, Sudah baik, luar biasa besarnya. premium ini. Ubi kayu premium Kak di. Bisa langsung dibawa pulang ini, Dinda. Boleh lah. Bawa pulang ke rumah. Langsung goreng. Tapi banyak gitu Kak. Memang. Luar biasa banyak. Itu ada. Siap. Ada beberapa ini. Kita waktunya Banyak, Kakanda banyak. awal ini. Kita Boleh, bincang-bincang, boleh. Kak. Bagus saja Jadi, kita. di rumah-rumah Kak. Ya, oke. Siap. Kita duduk di sana dulu. Ya, ini Ya. kebun ini Dinda. Memang untuk apa namanya? Pisang, Ya. ubi. Ini ada pisang. Ini Nangka. cengkeh, ya. Cengkeh. Ada beberapa nanti di sini. Ayo, kita duduk di sini dulu, santai-santai. Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya mau hujan juga ini Kak. Betul, biasa memang di sini dari kemarin ini hujan. Ya, biasanya kalau di Makassar itu sudah berhenti hujan, Ya. naik ke sini. Daerah Bulukumba. Bulukumba ya. Peralihan musim juga Kak ya. Baik sahabat desa, kita sudah bersama dengan Kakanda Awaluddin di Desa Bonto Macina. Tepatnya ini di kebunnya Kakak Awal ini. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan beliau tentang seputaran latar belakang beliau dan hal-hal yang menginspirasi tentunya yang berada pada sosok Kakanda Awaluddin. Jadi di awal ini Kak, tentunya tujuan kami ke sini sebagai sahabat desa yang ada di Kabupaten Bulukumba ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan seputaran aktivitas Kakak Awal sebagai putra desa yang sampai hari ini jenjang karirnya di dunia akademisi. Sudah di tingkatan doktoral Kakak ya. Alhamdulillah Ya. tahun 2020 saya sudah berhasil doktor dan salah satu doktor muda di Universitas Negeri Makassar. Ya, benar-benar. Iya, walaupun itu sempat saya jalani kurang lebih ya 5 tahun lebih. Ya. Ya, hampir 6 tahun lah. Tapi sebelum kita sampai ke wilayah sana, di awal tentunya Kak Awal mungkin lebih bagusnya menjelaskan tentang latar belakangnya Kakak Awal sebagai seorang anak petani yang mampu menyelesaikan program studinya yang sampai pada hari ini. Mungkin Kakak Awal bisa bercerita sedikit lah sejarahnya di kemahasiswaan. Ya, oke. Jadi
sebelumnya hal yang paling berpengaruh itu karena ada pengaruh orang tua. Ya. Ya. Orang tua itu memang dia punya tekad, dia punya keinginan untuk anak-anaknya harus sekolah paling tinggi. Ya. Dan yang kedua memang saya memang bercita-cita untuk sekolah paling tinggi. Ya. Nah, mudah-mudahan ya bisa jadi profesor. Ya. Amin, amin. Saya kan lahir dari anak petani. Ya. Anak petani, bapak itu tidak tamat SD, Ya. ibu juga seperti itu. Ya. Dari 5 bersaudara, alhamdulillah saya anak pertama. Ya. Ya. Makanya dipanggil awal, yang pertama kan? Awal. Iya. Ya. Benar, benar, benar. Jadi semenjak sekolah, Ya. kemudian masuk di pondok pesantren, Babul ya, Khair. di pondok pesantren Babul Khair kalau Ya. meme yang ada di sana itu di menuju ke Bira, Ya. sebelah kiri itu di situ pondok saya. Ya. Saya tamat SD, kemudian masuk pesantren 6 tahun saya di sana. Ya. Ya, saya pernah ikut jadi kori, ya, kori, kemudian ikut MTQ, ada beberapa cerdas cermat, kemudian ceramah dan kaligrafi waktu itu. Kemudian masuk di perguruan tinggi, di UIN Alauddin Makassar itu. Ya. Ya, yang pada awalnya memang keluarga itu mau kalau saya di pendidikan. Ya. Ya. Karena katanya kalau di kampung itu kalau bukan guru tidak berhasil. Ya. Tah? Nah, itu ada mindset ya. seperti itu di Jadi masyarakat. ada mindset seperti itu, tapi alhamdulillah saat ini semakin kesini mindset itu sudah pola pikir itu sudah sedikit berubah. Iya. Jadi lulus di pendidikan ekonomi Islam di UIN Alauddin Makassar itu. Iya. Kemudian masuk dalam beberapa organisasi kemahasiswaan, intra maupun ekstra, dan pada waktu itu saya sempat menjabat sebagai ketua BEM. Iya. Waktu itu masih Fakultas Syariah dan Hukum, gabung itu ekonomi dan hukum. Ya. Saya sempat ketua BEM. Kemudian kuliah juga di 3 kampus sebenarnya. S1 Bersamaan pada ya, saat itu. S1, kemudian ada di Universitas Veteran, kemudian ada di STIE Pelita Buana. Yang menarik tentunya yang saya baca dari rekam jejak tak di persoalan dinamika di kemahasiswaan tak di kelembagaan. Seperti apa itu, Kak? Ya. Sampai suka dan dukanya yang pernah Kakak alami Iya, pada saat kuliah. Kayaknya saya harus bercerita flashback kembali. Iya. Ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk posisi saya saat ini sebagai dosen itu hanya bisa mengenang masa-masa lalu saya waktu masih Kuliah. bergelut di dunia kemahasiswaan, khususnya di waktu di S1 dan di keorganisasian. Banyak hal sebenarnya. Jadi yang membentuk saya punya karakter itu, yang membentuk saya punya mental sebenarnya ada di pesantren itu tadi. Iya. Ya, jadi 6 tahun itu luar biasa, cukup berapa persen itu membentuk mental saya. Kemudian masuk di kampus UIN, ketemu dengan organisasi. Nah, di situ saya juga artinya sedikit melengkapi. Ya, sedikit melengkapi dinamika kampus, keorganisasian, sedikit membuat saya berpikir terbuka. Berpikir terbuka. Kemudian saya sempat waktu itu jadi ketua BEM itu karena ada hal waktu itu sampai saya harus dikeluarkan dari kampus. Di DO, Kak? Ya, saya sempat di DO. Ini pengalaman terburuk salah satunya, Kak? Ya, pengalaman terburuk, tapi sekaligus itu menjadi cambuk untuk saya untuk bisa bagaimana kembali membuktikan kepercayaan orang tua yang memang sebelumnya saya bercita-cita untuk jadi seorang yang berpendidikan tinggi. Seorang akademisi. Seorang akademisi, ya. Jadi sempat juga sih sebenarnya waktu saya sementara S3 itu sempat nyalek. Ya, jadi sempat nyalek tahun 2019 itu. Ya, tapi gagal. Ya, akhirnya saya harus kembali fokus untuk penyelesaian disertasi saya di S3 waktu itu. Tapi di cerita Kakanda awal ini juga tentunya membuktikan bahwa mahasiswa dan adik-adik yang memiliki pengalaman-pengalaman buruk seperti tadi di DO, artinya itu tidak bisa menjadi sebuah bahan untuk menghakimi masa depan kita, Kak, ya.
kakak awal hari ini sampai di jenjang doktoral. Ini tentunya menjadi sebuah gambaran juga bagi para teman-teman, khususnya sahabat desa yang ada di Kabupaten Bulukumba, bahwa ada banyak hal yang bisa kita temui pada perjalanan hidup, tapi ketika kita masih berusaha tentunya jalan itu akan selalu ada untuk kita terkait masa depan. Nah, selanjutnya ini Kak, sekarang Kakanda Awal kan sudah akademisi, doktor, dan saya dengar-dengar juga sudah jadi wakil rektor 1 Kak di salah satu kampus di Makassar. Bagaimana itu Kak? Ya, tepatnya itu ketua 1. Ketua 1. Kalau dia masih tingkatan sekolah tinggi, itu rektornya disebut ketua. Tapi statusnya sama kan? Iya, sama. Jadi Posisinya. peran dan fungsinya sama. Iya. Peran dan fungsinya sama sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, Iya. pengorganisasian, perencanaan sampai evaluasi perguruan tinggi. Iya. Gitu. Jadi kalau universitas itu namanya rektor, Iya. kemudian sekolah tinggi namanya ketua, Iya. wakil-wakilnya itu wakil ketua. Iya. Dan alhamdulillah saat ini saya dipercayakan, diberi amanah untuk jadi wakil ketua 1 bidang akademik. Iya. Ya. Jadi itu jenjang yang selanjutnya Kak ya, Iya. dari capaian doktoral tak hari ini diberikan amanah lagi. Iya. Nah, selanjutnya ini Kak, dengan posisi tak sebagai akademisi, apa-apa kemudian yang sudah menjadi kontribusinya ke awal lah yang pernah dilakukan untuk Kampung Tak Bulukumba, khususnya di desa Ata ini. Iya. Oke. Bisa mungkin bercerita. Jadi ini saya sedikit bercerita bukan untuk ria. Iya. Ya, ini hanya sekedar Informasi. informasi dan mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk teman-teman akademisi Iya. supaya bisa dengan sendirinya, dengan sendirinya bisa kembali ke kampung. Iya. Artinya kalau orang aktivis itu biasa sebut dengan jangan lupakan sejarah, ya. Jas merah. Iya, jas merah. Kalau kita itu ya jangan lupakan kampung. Iya. Ya. Sebenarnya dosen itu juga sangat dekat dengan masyarakat sosial. Iya. Ya. Dosen itu punya kewajiban keniscayaan, Iya. keharusan memang harus menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Benar. Ya. Jadi Tridharma perguruan tinggi ini menjadi hal yang wajib Ya. dilakukan oleh seorang akademisi. Jadi Tridharma itu mulai dari pendidikan, Ya. mengajar, Ya. ini kan mengajar, dan yang kedua adalah penelitian, Ya. dan yang ketiga adalah pengabdian. Ya. Pengajaran ini, tugasnya kita ini bagaimana mencerdaskan siswa yang ada di kampus. Ya. Pengajarannya harus tatap muka. Kalau saat ini kan ya karena COVID melanda, mungkin masih bisa Menjadi kita hambatan. blended, Ya. ya masih bisa kita campur 50% 50%. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan ini sudah tidak ada lagi pembelajaran daring. Ya. Karena kalau kita mau pertimbangkan memang sebenarnya masih lebih efektif dan efisien itu untuk belajar luring. Benar. Iya, itu di pengajaran dan itu saya alhamdulillah mengajar beberapa kampus yang ada di Makassar. Ya, Hujan ini Kak. Ya, betul. Kita pindah angle ini Kak. Betul. Jadi dilanjutkan Kak. Tadi sampai ke Pengajaran ya. Pengajaran. Oke, Ya. jadi seperti saya bilang tadi ada 3 Tridharma itu yang wajib dilakukan oleh seorang dosen dan itu menjadi tanggung jawab. ya. Itu sudah menjadi keniscayaan. Ya. Yang pertama itu adalah pengajaran dan yang kedua itu adalah pengabdian. Ya. Nah, jadi pengabdian itu adalah bentuk tanggung jawab seorang dosen untuk memberikan pelayanan pengabdian turun langsung ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat, memberikan sumbangsi, memberikan solusi terhadap apa yang dilakukan. Jadi persoalan. Ya, apa yang menjadi persoalan di setiap masyarakat. Ya. Nah, di Makassar sendiri sebenarnya saya sudah ada beberapa pengabdian di beberapa kabupaten. Ya. Tapi di Bulukumba ini alhamdulillah tahun kemarin, tahun kemarin saya melakukan pengabdian bersama teman-teman dosen yang ada di Makassar itu di sini di kampung sini. Ya. Ya di desa Bontomacina ini. Ya, jadi ada pengabdian itu pembuatan pupuk organik. Itu sasarannya di mana Kak? Di tingkat desa, lingkup desa Kak ya? Ya, jadi sasarannya itu adalah para kelompok tani. Kelompok tani. di Tujuannya desa. adalah bagaimana para petani ini mandiri
Ya. Ya, dia bisa menjadi petani milenial. Heeh. Di petani milenial itu adalah petani yang produktif. Ya. Dan Program ini dijolok dari mana ini Kak? Ini dan metode pendanaannya seperti apa skemanya? jadi kemarin alhamdulillah kita ada kerjasama dengan Badan Riset Republik Indonesia BRIN, Iya. BRIN pusat itu kemudian mempercayakan kepada saya dengan teman-teman untuk melakukan pengajian, dan saya tidak berpikir lama. Saya bilang yang paling pertama yang harus saya kunjungi adalah desa saya, kampung saya. Di Kecamatan Gantarang. Di Kecamatan Gantarang, di Desa Bonto Macinna. Nah, dan itu dilaksanakan di rumah saya. Iya. Di rumah saya, jadi metodenya itu 2 hari, pelaksananya 2 hari. Pertama itu memberikan pemahaman tentang bagaimana sih bertani milenial itu. Ya, metode pertanian yang modern. Metode pertanian yang modern, kemudian bagaimana caranya bertani sehat. Iya. Iya, dan alhamdulillah itu bahan-bahan yang dibuat di dalam pupuk organik itu ada di sekitar kita. Iya, benar. Ya, ada di sekitar kita, ada di depan rumah kita, Iya. ada di samping rumah kita, ada di kebun kita. Itu banyak lah. Itu gambarannya Kak ya. Nah, itu gambarannya. Kemudian kita libatkan pemerintah desa. Jadi di 1 hari itu ada materi, ya, memperkenalkan bahan-bahan apa, kemudian bagaimana merubah mindset dari bertani yang Modern. yang zaman old ya, sekarang bisa berubah menjadi bertani modern, bertani milenial. Pendanaannya bukan dari dana desa Kak ya? Bukan. Bukan ya? Dan itu 100 rupiah pun tidak ada dari desa. Tidak dipungut dari dana desa. Tidak dipungut dari iya, desa. Kak. Dan alhamdulillah itu hasil kerja teman-teman bersama saya. Bagaimana caranya untuk anggaran itu bisa masuk ke desa tanpa harus membebani desa. Jadi sahabat desa, ini salah satu informasi yang sangat menarik tentunya dari Kakanda Dr. Awaluddin, bahwa pada dasarnya ada begitu banyak program-program yang bisa kita jemput langsung tanpa menggunakan metode pendanaan dari dana desa kita yang masing-masing ada di desa di Kabupaten Bulukumba. Ini salah satu informasi tentunya bagi para sahabat desa. Satu lagi tambahan ini Dinda. Jadi sekarang itu di perguruan tinggi ada namanya Kampus Merdeka Belajar. Ya. Kemudian ada program Kedereka. Program Kedereka itu menekankan pada kolaborasi antara pihak akademisi, dalam hal ini institusi perguruan tinggi, kemudian dunia usaha, itu bisa dari pemerintahan, bisa dari kelompok-kelompok masyarakat, bisa dari kelompok tani. Ini berkolaborasi memecahkan apa yang menjadi masalah. Betul. Dan alhamdulillah hari ini saya mengusulkan 2 judul dan sudah masuk pada tahap kedua, itu penilaian substansi. Alhamdulillah kami sudah di-pitching oleh Kementerian Dikti dari tim Kedereka itu, sisa menunggu hasil dan mudah-mudahan ini lolos. Kalau lolos alhamdulillah ada 3 desa di Kabupaten Bulukumba. Desa apa saja itu Kak? Desa Bonto Macinna, kemudian Desa Padang dan Desa Bonto Masila. Ini sebagai program awal Kak ya? Ini program kedua. Nah, itu pengabdian kedua dan nilainya tidak tanggung-tanggung. Khusus di kedai reka ini. Dan itu memang saya sudah pernah tawarkan ke beberapa teman-teman, khusus untuk beberapa kepala-kepala desa yang saya kenal itu sempat saya tawarkan bahwa ini ada program kampus harus berkolaborasi dengan kelompok industri, kemudian perusahaan-perusahaan, kelompok tani untuk memecahkan masalahnya. Dan 3 desa yang serius itu kebetulan berada di Kecamatan Gantarang. Nah, 3 desa itu kebetulan saya lihat dari masyarakatnya juga antusias. Kayak Desa Padang kemarin itu karena dia Desa Padang satu. Nah, Desa Padang terlibat kemarin waktu pelatihan pupuk organik. Jadi tujuannya sebenarnya itu adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana petani bisa mandiri, tidak harus bergantung pada kebutuhan pupuk subsidi. Benar. Desa selanjutnya ini siapa lagi tuh Kak? Ada Desa Bonto Macinna, Bonto Masila, dan Desa Padang. 3 desa itu ya? Mudah-mudahan doakan dia mudah-mudahan lolos. Amin. Dan insya Allah tahun depan akan ada lagi program-program. Saya berharap ini teman-teman kepala desa atau kelompok-kelompok tani, kelompok usaha yang ada di Bulukumba, ayo mari bersinergi. Kita berkolaborasi. Sebagai dosen itu adalah bagian dari tanggung jawab sebagai pengabdian. Dan sebagai pelaku usaha, insya Allah bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah apa yang mereka alami. Baik. Terima kasih nih Kak. Informasinya tentunya bagi para sahabat-sahabat desa.
Nah, selanjutnya ini Kak, ini pertanyaan ketiga ini kayaknya Kak. Terkait soal harapan-harapan Kakanda awal baik kepada Kabupaten Bulukumba dan tiap desa-desa yang ada di Kabupaten Bulukumba, dan motivasinya Kakanda awal ini sebenarnya menempuh di jenjang tertinggi ini di dunia akademisi, mungkin bisa digambarkan para sahabat-sahabat desa. Jadi satu dulu Dinda, sebelum masuk ke situ ada Tridharma, itu kan ada 3. Iya. Ya, ini saya jelaskan baru pengajaran, pendidikan, kemudian pengabdian. Oh, masih ada yang ketiga ini Kak? Nah, ada namanya penelitian. Riset. Nah, riset. Nah, termasuk saya datang kemarin sampai hari ini di Bulukumba itu, salah satu alasannya pertama karena memang rindu sama keluarga. Iya. Rindu sama orang tua, keluarga yang ada di kampung. Kemudian memang ada agenda diberi amanah menjadi tim periset, jadi tim peneliti dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi tujuan saya juga itu ke sini meneliti sebenarnya, dan itu adalah bagian dari tanggung jawab seorang dosen. Saya bersama 2 teman, jadi bertiga ke Bulukumba ini mungkin sampai 3-4 hari di Bulukumba ini untuk mengambil data, mewawancarai para pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif. Sasarannya ke UMKM ini Kak? Ekonomi kreatif ini. Jadi ekonomi kreatif itu kan ada 17 subjudul. Sub ekonomi kreatif itu, tapi saya hanya mengambil dari 3, konsentrasi ketiga itu. Pertama adalah sub bidang kuliner, dan yang kedua adalah sub bidang kerajinan tangan atau kriya, dan yang ketiga adalah fashion. Dan alhamdulillah ini sebentar habis cangkul-cangkul, habis cabut beraktivitas di kebun. Harus kembali ke kota, kemudian mengunjungi di beberapa kampung-kampung, ketemu dengan para pelaku ekonomi kreatif. Itu agenda riset hari ini. Itu agenda riset hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan hasil dari situ bisa menjadi rekomendasi kebijakan untuk pemerintah di Provinsi Selatan, khusus untuk Kabupaten Bulukumba. Begitu Kak ya? Artinya program riset ke awal ini tentunya akan menjadi sebuah dasar bagi Provinsi Sulawesi Selatan, begitupun Pemda Kak ya, dalam mengintervensi sebuah kebijakan, program. Karena memang harusnya seperti itu. Jadi setiap program-program yang harus yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu harusnya melalui riset. Berbasis riset, betul. Jadi harus bekerja sama, bermitra dengan para akademisi. Ya, benar sekali Kak. Sasaran programnya itu tepat. Ya, karena saya juga secara pribadi melihat di ruang lingkup pemerintah di desa, rata-rata desa yang berhasil memang bekerja sama dengan pihak kampus. Taruhlah beberapa desa-desa yang kayak di Jogja, ya kan, di Malang. Itu ketika kita datang studi ke sana, hal yang pertama yang dia gambarkan pasti pelibatan dengan pihak kampus untuk meriset apa-apa yang kemudian menjadi potensi dan permasalahan di wilayah itu. Seharusnya memang seperti itu, karena ada hal-hal yang secara kasat mata terlihat, tapi belum tentu benar. Makanya penting yang namanya riset, penting yang namanya penelitian. Nah, itulah gunanya kami sebagai seorang akademisi, mengeksplorasi permasalahan yang ada di lapangan Kak ya. Itu dia Rinda. Pertanyaan yang tadi Kak, Kakanda awal mungkin bisa menggambarkan soal motivasi dan harapan-harapan tak tentang kebulukumbaan. Ini terakhir ini Kak. Jadi satu hal yang paling mendasar yang membuat saya termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang paling tinggi adalah yang pertama, itu karena saya punya prinsip bahwa pendidikan itu tidak memiskinkan manusia. Pendidikan tidak akan membuat manusia miskin. Justru malah Tuhan kan ajarkan dalam Al-Quran. Tuhan menyampaikan dalam Al-Quran bahwa orang yang berilmu, orang yang berpendidikan, orang yang punya akhlak, orang yang punya perilaku, maka derajatnya akan saya angkat. Orang yang berilmu derajatnya akan saya angkat. Dan itu janji Tuhan itu. Bahkan dosa kita kalau kita bangga itu.
Masya Allah. Toh? Ya, Nah, siap. pasti ada jalan. Jadi saya ini lahir dari keluarga petani. Ya, Sawah itu tidak ada milik orang tua. ya. Petani penggarap, Petani bukan juga. Ya, petani pemilik sawah. ya, Ya, jadi petani penggarap. ya. Jadi yang kadang-kadang hasilnya juga dibagi, ya kan? Nah, kalau dari segi ekonomi itu mustahil. Ya. 5 bersaudara bersamaan, ada adik saya yang kuliah, saya juga sementara melanjutkan perguruan tinggi. Ya, Secara logika ekonomi itu tidak mungkin. ya. Tapi saya percaya bahwa bisa jadi kami ini miskin, Ya. orang tua saya tidak punya uang, tapi Tuhan Maha Kaya. Ya. Ya kan? Tuhan Maha Kaya. Kalau Tuhan mau, pasti dia kasih. Apalagi melihat upaya-upaya dan semangat dari hambanya kayak. Iya, tentunya kan harus dengan niat dan tekad Ya, yang luar biasa, ya, kan? Nah, itu. Kemudian harapan-harapan saya ya, ini khusus untuk adik-adik semua, sampai hari ini, sampai detik ini, sampai hari ini saya masih berpikir bagaimana caranya menghadirkan yang namanya beasiswa Indonesia. ya, Toh, bagaimana caranya memberikan peluang kepada adik-adik kita ini yang masih SMA atau yang tamat tahun ini bisa kuliah, bisa seperti saya, bisa seperti teman-teman akademis yang lain, amin, toh, bisa seperti profesor-profesor yang lain. amin. Nah, itu jadi saya punya keinginan itu, sebenarnya menjadi perjuangan saya. Ya, Kenapa, salah satu juga alasan kenapa saya harus sering-sering kembali ke kampung itu memberikan edukasi, pemahaman, merubah mindset orang tua bahwa tidak bisa kuliah kalau tidak ada uang. ya, Nah, itu yang terjadi saat ini. ya, Padahal sebenarnya banyak sumber-sumber. Sekarang kan ada namanya KIP, ya, ada program-program Indonesia Pintar, Ya. kan? Nah, itu. Jadi tahun kemarin itu alhamdulillah sudah ada 15 orang khusus dari saya bantu untuk masuk KIP. ya, Dan tahun ini sudah ada kurang lebih 10 orang dan mudah-mudahan bisa sampai 50 sampai berapapun sebenarnya. gitu ya. Insya Allah saya akan bantu fasilitasi, saya akan bantu dia mau di Makassar atau di mana. Gitu ya. Iya. Itu menjadi program khusus juga ya ke awal ya, mensosialisasikan di kampungnya. Iya, sebenarnya memang soal KIP. Iya, sebenarnya harus begitu. Karena harus kita akui memang soal informasi dan akses pemahaman terhadap kuliah-kuliah yang dibiayai oleh pemerintah itu memang masih cukup minim Kak di tengah masyarakat. Ya. Informasinya memang masih kurang. Iya, betul. Ini kan beasiswa ini bagaimanapun juga caranya tetap terbatas. Iya, benar. Iya, jadi sebesar apapun anggaran yang disiapkan tetap terbatas karena banyak yang anggaran terbatas Iya. dan kemudian tidak semua kampus bisa dapat. Iya. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu untuk prodi. Ada kampus-kampus tertentu itu yang bisa dapat berapa persen. Ada bahkan cuma 5 sampai 20, 10. Baik. Ya. Dan ini harusnya dimanfaatkan oleh perguruan tinggi khusus yang ada di daerah itu. Baik. Setiap ada program seperti itu, promosikan. Dijemput dengan baik. Iya, promosikan, informasikan kepada keluarga, masyarakat yang memang membutuhkan, yang tidak mampu khususnya. Iya, gitu. Bagaimana kemudian tepat sasaran Kak ya? Nah, betul, Ya, betul. Baik. Terima kasih sekali nih Kak atas waktu tak berbincang-bincang tentang Jauh-jauh seputaran, ke sini nih, luar biasa. Harusnya hujan-hujan seperti ini Ya. kita minum kopi dengan pisang goreng. Itulah Kak. Kan bisa sebentar di rumah tuh Kak. Boleh. Baik, sahabat desa, seperti itu bincang-bincang kita bersama dengan Kakanda Awaludin. Beliau sebagai putra desa di salah satu desa di Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Gantarang tadi memberikan gambaran dan sejarah beliau bagaimana kemudian perjuangan dia menempuh jenjang pendidikannya sampai hari ini. Dan tadi beliau memberikan hal-hal yang sangat menginspirasi juga tentunya bagi para sahabat desa, bahwa yang saya kutip bahwa dunia pendidikan dan untuk belajar itu tidak memiskinkan seseorang. Yang menjadi berbahaya juga kemudian ketika kita tidak menempuh pendidikan, kita akan menemui yang namanya miskin pikiran. Nah, dari itu kita banyak bisa mengambil dan memetik sebuah hal-hal baik. Termasuk saya ingin mengutip pernyataan dari seorang akademisi juga. Dia pernah mengutip pernyataan seperti ini dari Prof. Renal Kasali,
bahwa seseorang yang juara dalam kelas belum tentu dia akan juara dalam kehidupan. Nah, salah satu contoh yang bisa kita lihat hari ini, Kakanda Awaludin, dia menjadi sebuah produk yang juara dalam kehidupan, yang dibimbing dan dibina oleh seorang bapak yang berprofesi sebagai petani penggarap di Kabupaten Bulukumba, khususnya di Kecamatan Gantarang. Untuk itu dari saya, Andi Palilingi, sumber daya alam desa dan budaya alam desa adalah bagian daripada kekayaan alam negeri ini. Tugas kita untuk menjaga dan merawatnya. Salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau lahirkan